kerajinan tangan yang berasal dari berbagai negara di luar Indonesia yang memiliki keunikan, keragaman budaya, nilai sejarah, dan estetika tinggi dari daerah asalnya. Kerajinan ini dapat berupa berbagai macam produk seperti boneka dari Rusia, boneka kokoshi dari Jepang, sepatu kayu, rompen dari Belanda, atau karpet dari Turki. Logam kerajinan. Yang pertama, logam. India menghasilkan produk kerajinan berupa patung untuk peribatan pemberarti perhiasan seperti peralatan makanan seperti bidri. Yang kedua, kayu. Eropa dan Amerika yang memiliki kayu yang melimpah menghasilkan peralatan masak kayu khas Eropa Timur, furnitur kayu, resleting khas Skandinavia, dan boneka kayu Rusia. Yang ketiga, tekstil. Kain ikat dikenal luas mulai dari Asia Tenggara, Asia Tengah, India, Jepang, dan Amerika Selatan. Teknik pembuatan sama namun coraknya berbeda. Keramik porseletan dari dinasti Ming Cina merupakan kerajinan keramik yang sangat terkenal. Warnanya putih dengan ornamen biru berupa binatang, mitos, flora, pemandangan, serta ragam hias geometri yang khas. Yang keempat, kulit. Bahan kulit telah dikenal sejak era prasejarah, yakni kulit hewan dan buruan. Yang kelima, anyam. Kerajinan anyam berupa keranjang dari Eropa dibuat dari kayu pohon birk. Kayu dari pohon birk diserut untuk mendapatkan bilahan kayu yang tipis, lalu dianyam menjadi keranjang. Sekian, terima kasih. Perancangan. 1. Papan ide moodboard. Moodboard dapat Anda buat dan Anda jadikan referensi visual dalam penciptaan karya kerajinan Anda. Moodboard dapat berisi gambar, foto, tulisan atau teks, potong warna, dan elemen lainnya. 2. Sketsa, rancangan, dan desain final. Setelah ide produk Anda semakin mengerucut dan terbangun dalam moodboard, selanjutnya Anda dapat membuat sketsa rancangan. Sketsa adalah goresan kasar yang menunjukkan bentuk karya yang akan dibuat. 3. Penggabungan unsur-unsur identitas lokal atau daerah. Unsur-unsur identitas lokal dapat dimasukkan ke dalam desain final. Kombinasi ini dapat menghasilkan sebuah karya kerajinan yang dapat menggambarkan identitas lokal sehingga memiliki nilai tambah di pasar internasional. 4. Prototype produk. Prototype atau prototip adalah bentuk konkret desain final. Prototype dapat dibuat sama persis, baik ukuran maupun detail lainnya dengan karya kerajinan yang akan diciptakan. 5. Perancangan kemasan. Kemasan dapat melindungi produk dan menentukan nilai produk mata konsumen. Perancangan kemasan perlu mempertimbangkan bentuk ergonomis dari dimensi barang yang akan dikemas. Alat turbidimeter, air yang sehat dan berkualitas sangat dibutuhkan oleh manusia dan makhluk hidup lainnya. Selain berusaha menjaga kelestarian lingkungan agar kualitas air selalu terjaga, dibutuhkan pula cara untuk memantau dan mengetahui kualitas air. Dengan selalu memantau kualitas air, kita dapat mengambil tindakan apabila terdapat penurunan kualitas air. B. Merakit alat pendeteksi pencemaran udara. Rangkaian alat sesuai desain yang telah Anda gambar sebelumnya. Pada proses ini, patuhi prosedur demi keselamatan diri Anda, orang lain, serta lingkungan Anda. Prosedur keselamatan dan kesehatan kerja bertujuan untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja atau PAK, kebakaran, peledakan, dan pencemaran lingkungan. Berikut ini cara merangkai alat berdasarkan desain yang telah dibuka. 1. Pasang sensor gas pada breadboard dari hubungan pin VCC, GND, dan AO ke Arduino sesuai skema rangkaian. 2. Hubungan kabel jumper dari pin AO sensor gas ke pin analog Arduino. 3. Hubungan kabel
jumper lainnya dari pin GND sensor gas ke pin GND Arduino. 4. Pasang LCD pada breadboard dan hubungkan pin-pin sesuai skema rangkaian. 5. Sambungkan Arduino ke komputer dan buka Arduino IDE. Fungsi dan cara salah satu cara untuk mengubah kualitas air adalah dengan tingkat keseruan air yaitu berkurangnya transferensi air menjadi mendukung atau kabut akibat kehadiran zat. Tingkat kekeruan air diukur dalam satuan NTU. Cara kerjanya adalah mekanisme penghamburan cahaya dengan memanfaatkan potensi air pada alat misalnya jenis lamp yang menghasilkan cahaya poliromatik dan kemudian diubah menjadi cahaya monokromatik. Alat pendeteksi pencemaran udara. Pencemaran udara adalah penurunan kualitas udara karena masuknya unsur-unsur berbahaya ke dalam udara. Karakteristik udara yang tercemar yaitu kadar karbon dioksida tinggi, berwarna, berbau, pengap, dan penyebab iritasi mata. 1. Fungsi dan cara kerja alat pendeteksi pencemaran udara. Alat pendeteksi pencemaran udara adalah perangkat yang digunakan untuk mengukur konsentrasi berbagai polutan udara di lingkungan seperti partikulat, gas, dan zat kimia berbahaya lainnya. Cara kerja alat ini tergantung pada jenis polutan yang dideteksi dan teknologi yang digunakan. Secara umum, alat ini menggunakan sensor yang sensitif terhadap polutan tertentu. Ketika polutan terdapat di udara, sensor akan mendeteksi dan menghasilkan sinyal dan data yang kemudian dianalisis untuk menentukan tingkat pencemaran yang terjadi. Persiapan alat dan bahan. Alat dan bahan terdiri atas komponen yang akan dirakit, alat untuk merakit, solder, dan sebagainya, serta perlengkapan untuk memudahkan pekerjaan Anda. Sediakan meja kerja dengan sumber listrik yang memadai. Selain menyediakan alat dan bahan, dengan cara membelinya di toko offline atau memesan online melalui salah satu marketplace. Berikut ini komponen yang harus disediakan berdasarkan desain yang telah dibuat. Nama alat LCD, keterangannya 1 buah, sensor gas 1 buah, breadboard 1 buah, audio DJ 1 buah, ada kabel jumper 2 set. 2. Pembuatan turbidimeter. Untuk membuat turbidimeter Anda harus membuat desain atau gambaran yang terlebih dahulu. Namun Anda dapat membuat turbidimeter digital yang sederhana, di mana proses dilakukan tanpa komputer dan tanpa tulisan. A. Mempersiapkan alat dan bahan turbidimeter berdasarkan desain yang dibuat. 1. Modul sensor turbiditas. Misalnya modul sensor turbiditas IEVS 201. 2. Display digital modul voltimeter atau ampermeter digital atau display 7 filament. 3. LED atau laser diode sebagai sumber cahaya. 4. Resistor untuk mengatur arus. 5. Potensiometer untuk mengatur sensitivitas jika diperlukan. 6. Baterai sebagai sumber energi. 7. Casing untuk menemukan seluruh komponen agar aman dan rapi. 3. Menguji alat deteksi pencemaran udara. 1. Upload program Arduino IDE yang membaca data dari sensor gas dan menampilkan hasil di LCD. 2. Tempatkan alat pendeteksi pencemaran udara di area yang akan Anda tes. Pastikan sensor gas tidak tertutup. 3. Amati hasil yang ditampilkan di LCD. Jika ada perubahan yang signifikan dalam kualitas udara, Anda akan melihat perubahan nilai yang ditampilkan LCD. 4. Menghitung HPP. Jika alat yang Anda buat berhasil lolos uji coba, maka produk tersebut bernilai jual. Sebelum dijual, Anda perlu menghitung harga pokok produksi atau HPP dan menentukan harga jual. Adapun penjelasan masing-masing komponen adalah sebagai berikut. 1. Biaya bahan baku. Harga bahan yang digunakan dalam proses produksi. 2. Biaya tenaga kerja. Biaya yang dikeluarkan untuk membayar pekerja, gaji atau upah.
Kerajinan mancanegara menunjukkan keanekaragaman budaya dunia melalui berbagai bahan seperti logam, kayu, tekstil, keramik, kulit, dan anyaman yang mencerminkan keindahan seni dan nilai tradisi negara itu. Rekayasa alat turbidimeter menggambarkan penerapan teknologi untuk mengukur tingkat kekeruhan air sebagai upaya menjaga kualitas lingkungan secara keseluruhan. Keduanya menggambarkan perpaduan antara kreativitas, seni, dan inovasi dalam meningkatkan kualitas hidup manusia dan menjaga kelestarian alam. Terima kasih. Sistem produksi budidaya. Sistem produksi budidaya adalah serangkaian kegiatan untuk menghasilkan produk pertanian, perikanan, atau peternakan melalui proses pemeliharaan makhluk hidup agar memberikan hasil yang optimal dan berkelanjutan. Tujuan sistem produksi budidaya: meningkatkan produktivitas hasil, memenuhi kebutuhan pangan dan bahan baku, meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha, menjaga kelestarian lingkungan. Komponen sistem produksi budidaya: 1. Input atau masukan: benih, pupuk, pakan, obat, tenaga kerja, pakan, dan nutrisi untuk pertumbuhan makhluk hidup budidaya. Air dan media tumbuh, tanah, kolam, akuarium, atau wadah lainnya. Sarana dan prasarana: alat, mesin, kandang, lahan, pompa, dan lain-lain. 2. Proses produksi: persiapan, penanaman, pemeliharaan, panen, pemberian pakan, dan pengendalian hama penyakit. Panen dan pasca panen, penyortiran, pengemasan, penyimpanan. 3. Output atau hasil produksi: produk utama, misalnya padi, ikan, ayam, sayur, buah, susu, daging, dan lain-lain. Produk sampingan: limbah organik, pupuk alami, bibit baru, dan lain-lain. Jenis-jenis sistem produksi budidaya. Yang pertama, ada budidaya tanaman. Contohnya, ada padi, jagung, sayur, dan daging. Yang kedua, sistem produksi ekstensif yang mengandalkan faktor alam seperti sinar matahari, air hujan, dan tanah. Yang ketiga, ada sistem produksi intensif yang menggunakan teknologi modern dan perawatan intensif, serta menggunakan modal, tenaga kerja, dan manajemen yang baik. Seperti contohnya yaitu budidaya ikan lele, ikan, dan udang. Yang keempat, sistem produksi organik. Sistem ini tidak menggunakan bahan kimia seperti sintetis, yaitu pupuk pestisida, tetapi melainkan dengan mengandalkan pupuk organik dan hama alami. Contohnya seperti peternakan sapi dengan pakan alami tanpa biotik. Prinsip dan berhasil. Yang ketiga, bidang peternakan, yaitu air petelur dalam kandang tertutup. Nah, semuanya itu
ke